Baik, Bapak Ibu beserta PKPA yang saya hormati, tentu pertama saya menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman khususnya mengenai hukum kepailitan dan PKPU ya. Saya sudah berkecimpung di kepailitan kira-kira 22 tahun ya, baik sebagai akademisi, riset ngajar dan seterusnya maupun sebagai dalam tanda kutip ya praktisi di pengadilan sebagai ahli kepailitan kalau ada terjadi berbagai macam kasus kepailitan di Indonesia ya. Kalau di total mungkin sudah lebih dari tadi disampaikan 150 itu data lama. Kalau sekarang mungkin 200-an kasus perkara begitu. Artinya maka nanti akan banyak beberapa kasus-kasus yang unik di dalam kepailitan dan PKPU ya. Yang terakhir saya diminta ahli di Garuda yang waktu PKPU pertama begitu. Jadi yang pertama kita mengenal namanya pengadilan niaga ya. Pengadilan niaga ini sekarang wewenangnya 3, 1 pailit dan PKPU artinya kepailitan. Yang kedua adalah HKI, yang ketiga adalah persaingan usaha yang baru dimulai tahun ini begitu. Tetapi tentu karena saya adalah di bidang kepailitan, saya akan membahas mengenai soal kepailitan ini begitu. Bapak Ibu banyak yang salah persepsi mengenai kepailitan ini. Seakan-akan orang kalau pailit ini adalah sebuah kejahatan begitu, sebuah kecurangan, sebuah perbuatan tercela. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya langsung dengan hal tersebut. Ya, bahwa di dalam proses kepailitan itu ada kejahatan, ada pelanggaran, ya semua bidang bisa jadi terjadi seperti itu. Seperti perkawinan itu kan suatu ikatan yang suci, tapi di dalamnya ada kejahatan dalam perkawinan juga ada kan KDRT, kemudian dan lain sebagainya. Itu kan bukan menjadikan bahwa perkawinan itu sebuah perbuatan tercela, itu terbalik pemikiran yang seperti itu. Demikian juga di dalam kepailitan begitu. Bapak Ibu, apalagi nanti menjadi advokat itu kalau bertemu dengan kasus kepailitan bisa jadi Bapak Ibu itu menjadi lawyernya debitor, bisa jadi menjadi lawyernya kreditor, maka ini adalah merupakan satu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menjalankan profesi dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kepailitan itu biasanya kasus besar Bapak Ibu ya. Tidak ada misalnya kepailitan itu asetnya kecil ya, 1 miliar aset daripada si debitor yang akan dimohonkan pailit itu hampir nggak ada begitu ya. Biasanya kasusnya besar-besar ya. Yang tadi saya sebut misalnya Garuda begitu tuh utangnya saja sekian ratus triliun. Tapi itu kan kasus yang terbesar ya. Tapi kasus-kasus yang biasanya juga demikian. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kesempatan saudara untuk menjalankan profesi ini cukup terbuka untuk di bidang kepailitan tersebut. Dan juga mereka-mereka yang paham kepailitan itu belum banyak ya. Mungkin kalau advokat bicara pidana perdata umum itu sudah ngelontok dan pekerjaan hari-harian begitu, perburuan ya, kemudian pra peradilan ya, kemudian PT UN ya, itu sudah hampir semua advokat itu mengerti dan hampir semua orang itu mengerti. Tapi kalau sudah bicara kepailitan ini ada hal yang spesifik begitu. Ibaratnya ini kayak dokter, itu dokter spesialis bahkan subspesialis ya. Kalau dokter kan ada spesialis terus dalam kurung K itu konsultan ya, berarti subspesialis. Sudah kandungan tapi kandungan untuk spesialisasi misalnya kanker kandungan ya, berarti sudah sangat subspesialisasi ya. Dan ini merupakan satu kesempatan bagi saudara untuk melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Tentu nanti materi ini saya secara highlight ya, karena waktu saya hanya mungkin 1,5 jam, sehingga minimal memberikan pemahaman awal begitu ya Bapak Ibu. Nanti bisa jadi Bapak Ibu bisa mendalami lebih lanjut di buku yang riset saya waktu saya S3 selama 7 tahun ya. Nanti bisa didalami lebih lanjut buku ini. Tetapi saya dosen tidak jual buku ya, karena dosen dilarang jual buku. Ini beli di Tokped aja ya. Kenapa Pak dosen dilarang jual buku? Ya nanti kalau dosen jual buku itu jadi dosen diktator.
diktator itu jual diktat beli motor. Ini kan nanti tidak baik begitu ya. Silakan beli di Tokopedia dan lain sebagainya ya. Saya tidak akan jadi diktator seperti itu ya. Karena ini juga yang dipakai oleh masyarakat luas, baik hakim, pengacara dan lain sebagainya. Ini sebagai motivasi saja. Misalnya pengacara top soal kepailitan yang menggunakan buku ini ya. Saya tidak diuntungkan dengan pemakaian buku ini, tetapi ilmu yang barokah itu yang saya lebih mungkinkan. Sebentar, saya ini untuk motivasi saudara saja. Bentar ya saya. Oke. Ini kan tadi bukunya kan buku hitam ya, saudara. Nah ini yang memakai ini. Kelihatan ya Mbak videonya? Kelihatan Bapak. Oke, ya. Sebagai pengacara yang telah menangani ratusan perkara kepailitan, saya berkali-kali mengatakan bahwa hukum kepailitan di Indonesia adalah hukum kepailitan terkejam di dunia. Anehnya tidak ada satupun pengacara di Indonesia atau pengacara bule yang berani menantang saya berdebat soal pernyataan saya ini. Indonesia negara Pancasila, tapi hukum kepailitannya sangat kejam. Amerika bukan negara Pancasila, tapi hukum kepailitannya sangat kondusif, yaitu seperti Chapter 11. Bapak Menteri Hukum, ini tugas Bapak, perbaiki ini. Rakyat ini kan, pengusaha ini kan perlu hidup, hukumnya harus benar-benar kondusif. Orang di Amerika aja nggak sekejam di kita. Kenapa bisa Indonesia sangat kejam hukum kepailitannya dan termahal biayanya? Biaya kurator dan pengurus di Indonesia adalah termahal di dunia. Does not make sense. Itu gara-gara juga surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Ya. Ya pakai buku hitam ini ya. Ya ini bukan promosi, hanya iklan aja. Ya, jadi sekali berhormat saja menggunakan itu ya. Maksudnya bacaan begitu, bukan soal komersial ya, tetapi ilmu kalau bermanfaat itu kan saya senang begitu ya. Kata orang-orang UIN itu kalau punya harta itu pertanyaannya dua, kamu dapat dari mana dan kamu gunakan untuk apa. Tapi kalau punya ilmu kan pertanyaannya satu, sudah kamu gunakan apa enggak ilmu untuk kemanfaatan umat begitu ya. Nah, nanti kalau saudara membaca buku itu juga merupakan bagian dari akuntabilitas saya selaku dosen ya. Ini bukunya itu tadi. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya tadi kan saya bilang banyak orang yang salah pengertian terhadap arti pilot ya. Sebenarnya itu pilot itu apa ya? Pilot ini yang saya bold ini adalah debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya. Di sini ada kata-kata tidak mampu ya. Kemudian ada utang-utangnya. Berarti apa? Utangnya itu lebih dari satu. Ya, kreditornya berarti lebih dari satu. Di sini kan ada para kreditornya. Tidak mampu melakukan pembayaran itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada seorang debitor itu untuk melakukan satu kewajiban ya, kemudian dia tidak melakukan kewajiban tersebut ya, maka ini kan disebut wan prestasi ya. Itu bahasa Belanda. Prestasi itu adalah kewajiban yang harus dilakukan debitor. Wan itu buruk ya, berarti melakukan prestasi yang buruk itu namanya wan prestasi. Jadi orang yang tidak melakukan prestasi atau tidak membayar prestasi ini kualifikasinya bisa dua ya. Yang pertama adalah tidak mampu, yang kedua adalah tidak mau ya. Kenapa tidak mampu ini? Tidak mampu ini lebih diasosiasikan kepada hartanya lebih sedikit daripada utangnya, itu tidak mampu. Misalnya begini, saya punya aset 1 miliar, ya, rumah 700 juta, mobil 100 juta, kemudian sepeda motor 10 juta, total 1 miliar. Tapi saya punya utang kepada Mbak Anggita 1 miliar, kepada Pak Asis 1 miliar, kepada Pak Wijaya 1 miliar. Jadi utang saya 3 miliar. Padahal aset saya loh 1 miliar. Berarti apa? Saya kualifikasinya tidak mampu. Artinya apa? Tidak mampu itu tidak cukup untuk membayar. Ya tentu 1 miliar saya tidak cukup untuk membayar Mbak Anggita, Pak Asis, sama Pak Wijaya. Ya, karena apa? Utangnya saya 3 miliar.
Maka dalam situasi seperti ini, instrumen yang tepat adalah pilot. Kenapa Pak harus pilot begitu? Karena apa? Karena di 1131 KUH Perdata itu kalau bunyi pasalnya seperti ini, kalau penjelasannya begini, ya. Hartanya Pak Hadi yang 1 miliar ini adalah untuk membayar 3 orang ini, Mbak Anggita, Pak Aziz, Pak Wijaya. Ya, saya ulangi lagi, hartanya menurut 1131 ya, hartanya Pak Hadi ini 1 miliar digunakan untuk membayar kepada Mbak Anggita, Pak Aziz, Pak Wijaya. Itu jaminan dari 1131. Tidak boleh 1 miliarnya punya saya itu hanya untuk Mbak Anggita saja, atau hanya untuk Pak Aziz saja, atau hanya untuk Pak Wijaya saja. Ini bunyinya begini, segala kebendaan berutang, berarti harta saya, ya. Kalau ini keterangan aja, baik bergerak, tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun tidak ada, ini predikatnya di sini. Menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Artinya, harta saya yang 1 miliar itu menjadi tanggungan untuk membayar 3 orang ini. Ya. Bukan untuk hanya salah satu orang saja, untuk segala perikatannya. Ya. Jadi kalau saya nggak dipilotkan, Bapak Ibu, misalnya saya digugat Dewan Prestasi sama Pak Aziz selaku advokat, kemudian punya piutang ke saya, maka kemudian Pak Aziz menang, ya, saya harta yang saya punya 1 miliar itu dieksekusi untuk bayar Pak Aziz. Pak Aziz sudah selesai, oke, lunas. Tapi begitu Mbak Anggita mau nagih ke saya, Pak Hadi punya utang ke saya juga. Ya, taruhlah saya mau bayar, nggak ada hartanya. Ke Pak Wijaya saya juga mau bayar, nggak ada hartanya. Padahal tadi 1131 itu mengatakan harta saya ini untuk 3 orang ini. Nah, dalam situasi seperti ini, maka instrumen yang tepat adalah pilot. Kenapa pilot? Begitu saya punya utang kepada Mbak Anggita, Pak Aziz, Pak Wijaya, saya dinyatakan pilot, maka harta saya yang 1 miliar ini nanti dalam posisi namanya sita umum. Ya, dalam posisi namanya sita umum. Artinya apa? Harta saya yang 1 miliar ini tidak boleh ditransaksikan, tidak boleh nggak boleh ditransaksikan, nggak boleh dijual, nggak boleh disita sekalipun oleh pengadilan. Ya, setelah kemudian harta saya dalam status pilot, harta saya ini diangkat namanya kurator yang bertugas untuk membereskan dan mengurus harta saya. Jadi saya dilarang mengurus harta saya. Ya, nah nanti kurator ini tugas intinya sebenarnya 3 hal. Yang pertama mendata jumlah harta pilotnya si debitor. Misalnya ini ternyata hartanya Pak Hadi satu lembar namanya daftar harta pilot. Hartanya Pak Hadi rumah 700, mobil 300, total 1 miliar. Ya. Kemudian yang kedua, si kurator itu membuat namanya daftar piutang. Ya, Pak Hadi ini utangnya kepada siapa saja? Daftar piutang. 1 kepada Mbak Anggita 1 miliar, 2 kepada Pak Aziz 1 miliar, 3 kepada Pak Wijaya 1 miliar, total 3 miliar. Jadi tadi harta 1 miliar digunakan untuk membayar 3 miliar. Dituangkan di dalam namanya daftar pembagian. Ini kebetulan porsinya sama, ya berarti Mbak Anggita dapat 333 juta, Pak Aziz 337 juta, Pak Wijaya 330 juta. Itu yang dimaksud dengan kepilotan. Ya, makanya setiap putusan pilot akan angkat namanya kurator, Bapak Ibu. Ya, ini contoh putusan pilot ini seperti ini. Ya, sederhana, hanya menyatakan pilot dengan segala akibat hukumnya, kemudian menunjuk namanya hakim pengawas, kemudian yang ketiga mengangkat kurator. Nah, kurator di Indonesia ini adalah syaratnya harus seorang advokat. Maka nanti kalau saudara sudah menjadi advokat, saudara mengikuti pendidikan kurator, ya, kemudian saudara akan diangkat sebagai kurator kalau lulus, begitu ya. Ada sebagian yang boleh dari akuntan, tapi jarang yang daftar dari akuntan ya. 90% ya dari advokat ya, 10% dari akuntan. Jadi 2 profesi yang boleh menjadi kurator perorangan atau kurator swasta adalah advokat sama akuntan. Ya. Ada lagi kurator namanya kurator negara, yaitu BHP, Balai Harta Peninggalan. Tapi itu juga jarang berfungsi karena jarang orang mengajukan pilot kemudian mengajukan BHP sebagai kurator. Nah, kurator yang diangkat ini biasanya diajukan oleh yang memohonkan pilot. Misalnya bank
ada kredit macet ya, dia mau memilotkan debitor. Nah, mengajukan permohonan ya, kalau di perdata gugatan, tapi kalau di kepailitan permohonan, mengajukan permohonan pilot ke pengadilan, ini kemudian dia juga mengendorse siapa yang akan menjadi diangkat kurator. Karena itu kalau saudara kenalan banyak di bank ya juga nanti kalau bank mengajukan permohonan pilot ya juga saudara bisa diajukan sebagai kurator ini ya. Nah, kurator ini nanti ada pendidikannya sendiri ya, diselenggarakan ada 3 organisasi profesi. Yang pertama adalah AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Yang kedua IKAPI, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Yang ketiga HKPI, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia. Setiap tahun mengadakan pendidikan 1 kali dan ada kuotanya. Untuk tahun ini masing-masing organisasi profesi hanya 150 orang yang boleh mengikuti pendidikan tersebut begitu. Jadi setelah kemudian dinyatakan pilot tadi ya diangkat kurator. Nah, nanti fungsi kurator tadi membagi itu. Nah, orang yang tidak membayar atau wan prestasi ini kadang-kadang bukan karena dia tidak mau, tidak mampu, tetapi ada orang yang tidak mau membayar, asetnya banyak, utangnya hanya ditagih 1 miliar, ada sebuah pabrik baja di daerah barat sana ya, asetnya triliunan, tapi dia tidak membayar utang yang 2 miliar begitu ya kepada supplier besi ya. Mungkin ya karena akhir tahun kemarin kondisi pandemi jadi agak nunggak, tapi begitu mau dibayar si kreditornya nggak mau. Akhirnya kemudian mengajukan permohonan PKPU. Nanti saya ceritakan PKPU itu apa ya. Jadi kalau misalnya saya punya aset bukan 1 miliar tapi 10 miliar, utang saya kan tadi 3 miliar ya ke Mbak Anggi, ke Pak Asis, ke Pak Wijaya. Ini sejatinya tidak perlu menggunakan instrumen kepailitan. Karena apa? Karena hartanya lo sudah cukup. Ya, sudah cukup apa? Untuk bayar Mbak Anggi 1 miliar, Pak Asis 1 miliar, Pak Wijaya 1 miliar, saya masih punya sisa aset 7 miliar. Maka nggak perlu kepailitan. Tapi teorinya itu demikian. Nah, di Indonesia ini tidak. Pilot ini naik ke atas di sini, ya. Maksudnya apa? Maksudnya pilot ini bisa dimohonkan kepada orang yang tidak membayar, baik tidak mampu maupun tidak mau. Paham ya, Bapak? Pokoknya ada orang tidak membayar atau ngemplang, ya. Maka saudara memiliki 2 senjata. Boleh gugat pilot, boleh gugat wan prestasi. Terus Pak, enak yang mana? Ya tentu kalau saya ahli di kepailitan ya tentu efektif pilot, tapi memang ada plus minusnya. Ya, kenapa pilot ini efektif Pak? Karena ditakuti oleh debitor kalau orang dimohonkan pilot. Paham Bapak Ibu ya? Kenapa Pak orang itu? Tapi kalau disomasi mau digugat perdata itu biasanya menter. Kalau bahasa Surabayanya menter. Oh silakan gugat aja wan prestasi. Nanti kan prosesnya di pengadilan sampai kasasi 3-4 tahun, 4 tahun misalnya yang paling lama begitu ya. 4 tahun belum nanti eksekusinya belum tentu mudah 1 tahun 5 tahun. Nah, udah nanti 5 tahun nah, tak bayar begitu. Tapi begitu dimohonkan pilot dia tak takut. Kenapa? Karena begitu dimohonkan pilot itu dia akan disita semua asetnya. Ya. Di semua asetnya. Kalau gugatan wan prestasi misalnya dia tadi saya berutang ke Mbak Anggi 1 miliar, saya punya 10 miliar, ya paling nanti saya disita 1 miliar kalau wan prestasi. Tapi kalau pilot, begitu saya dinyatakan pilot, 10 miliar menjadi sita umum semua. Tadi karena akan diurus kurator dan kemudian akan dibagi. Nanti kalau tersisa pun baru kemudian dikembalikan ke saya. Jadi orang dimohonkan pilot ini takut. Dulu saya pernah menjadi ketua di UNER ya, di Fakultas Hukum UNER, menjadi ketua unit konsultasi bantuan hukum, disingkat UKBH, ya LBH-nya Fakultas Hukum UNER. Ya. Ada suatu hari itu sudah lama tahun 2008 ya, ada suatu hari ada seorang datang ke tempat kami ya. Kemudian saya tanya, kenapa Pak? Ini Pak saya ini loh pengusaha rumahan, pengusaha kecil ya, terus saya nyuplai ke perusahaan transportasi besar bahkan TBK ya di Surabaya ini. Kemudian macet Pak, padahal ya saya hanya nyuplai understyle ya, kemudian skok bakery bill dan lain sebagainya, skok kemudian
dan lain sebagainya ya. Tagihannya ya paling 500.000, 1 juta, tapi kemudian macet sampai 200 juta loh. Saya loh pegawai pengusaha rumahan ya, modal 200 juta itu loh modal mumunge begitu ya. Tapi ini nggak kebayar. Oke, kemudian saya selaku ketua OKBH nyurati ke perusahaan tersebut. Saudara punya utang ke klien saya 200 juta. Silahkan dibayar. Kalau enggak, nanti 7 hari setelah terimanya surat ini, kita akan melakukan upaya hukum. Kita kirim jebret. 7 hari nggak ada kabar. Kita somasi kedua jebret, 7 hari lagi nggak ada kabar. Begitu somasi yang ketiga, kalau saudara tidak membayar kepada klien kami, saudara akan kami mohonkan pilot. Besoknya baru datang. Coba mendengar kata pilot saja sudah takut ya. Itu yang kasus yang kami hadapi. Saya juga pernah melakukan mengamati sebuah riset di kepilotan. Itu ada perusahaan-perusahaan besar ya, yang kemudian kalau sudah dimohonkan pilot, tahu-tahu dicabut. Berarti apa? Setelah dimohonkan pilot atau PKPU, baru kemudian dia datangi si pemohon itu. Sudah Pak, kita damai saja kan begitu ya. Karena dia takut akan kehilangan itu. Tetapi ini karena saya ibaratkan ini adalah senjata bazooka ya, senjata nuklir ya, digunakan dengan tepat ya. Jangan kemudian dikit-dikit kemudian digunakan untuk yang disalahgunakan. Tentu harus memilih-milih, memang orangnya niatnya dia tidak membayar ya sudah. Niatnya ditemui nggak mau, disurati nggak jawab, ditelepon nggak diangkat. Sementara kita kan juga punya tagihan ke pihak lain ya sudah, gunakan mekanisme kepailitan ini. Tapi kalau masih seperti yang kasusnya dari Pabrik Baja mau dibayar ditutup itu ya itu namanya menyalahgunakan kepailitan. Sudah tujuanmu loh nagih mau dibayar kok nggak mau begitu ya. Ini sebagai pengayaan bahwa saudara sekarang punya senjata namanya permohonan pilot dan PKPU tersebut. Ya. Nanti ada bedanya kalau kepailitan itu bagaimana begitu ya. Ini yang saya katakan, ini ada undang-undangnya, Undang-Undang 37 tahun 2004 ya, tentang kepailitan begitu. Itu di buku tadi juga lampirannya ada Undang-Undang 37 ya. Di sini mengatakan debitor yang memiliki 2 kreditor. Jadi syarat kepailitan itu si debitornya harus memiliki 2 kreditor ya. Karena tadi saya contohkan kan 3 orang, Mbak Anggi, Pak Aziz, Pak Wijaya, berarti lebih dari 2. Karena kalau 1 itu nggak bisa dimohonkan pilot, bisa dengan bahan prestasi. Kenapa? Karena di situ nggak ada filosofi untuk tadi orang nggak kumanan hartanya itu. Kan kalau 1 kan monopoli begitu ya. Orang bersaing kan kalau 2 begitu ya. Kalau 2 itu bersaing ya. Kalau 1 ya nggak bersaing begitu ya. Membayar sedikitnya 1 utang yang tidak jatuh tempo, yang telah jatuh tempo dapat ditagih dan dinyatakan pilot oleh putusan pengadilan. Artinya kreditornya 2, tetapi tidak harus dua-duanya itu tidak dibayar. Satunya misalnya lancar kreditnya, kemudian satunya macet, ya bisa dimohonkan pilot. Tidak harus dua-duanya harus lancar begitu ya. Nah ini tadi saya katakan kenapa harus pilot, karena supaya menghindari cepat dapat. Mbak Anggi nagih saya dulu dapat 100%. Ya, tapi kemudian Pak Aziz nggak dapat, Pak Wijaya nggak dapat. Karena itu dengan dinyatakan pilot itu jadi sita umum, orang mau ngambil nggak bisa. Bahkan saking luar biasanya kepailitan itu, harta yang sudah dinyatakan pilot artinya berstatus sita umum itu nggak bisa disita oleh pidana. Ya, contoh misalnya saudara mungkin pernah dengar Abu Turs ya, yang jamaah umroh yang kemudian menelantarkan jamaahnya ya, ada tindak pidananya, nggak bisa jaksa itu mau nyita hartanya Abu Turs. Kemudian Koperasi Cipaganti kan juga itu ada aspek pidananya ya, mau disita nggak bisa ya. Mestinya first travel itu juga dulu bisa diselesaikan melalui pilot atau PKPU ini supaya bisa dibagi ke nasabahnya, karena tidak dilakukan kepailitan akhirnya hartanya disita untuk negara, padahal negara nggak ikut daftar umroh tapi dapat harta ya lumayan besar ya, rumah 150 miliar kalau nggak salah begitu. Demikian juga demikian juga tujuannya adalah menghindari yang cepat, yang kuat yang menang. Taruhlah misalnya sama-sama
datangnya bareng ya, tapi yang kuat yang menang. Di buku yang saya tunjukkan tadi ada sebuah riset ya, ada maskapai namanya Sempati Airlines, itu ada pada zaman itu punyanya Tommy Soeharto dulu ya, tapi kemudian dia bisnisnya nggak bagus, kemudian dia bangkrut, akhirnya dia memohonkan pilot untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia ditekan oleh salah satu kreditor yang orang kuat ya mau disita lah, mau di inilah, akhirnya dia ngajukan permohonan pilot tersebut. Akhirnya Sempati kan dipilotkan tersebut ya. Nah ini dulu kenapa saya tadi mengatakan bahwa kepilotan belum banyak orang yang ahli di bidangnya atau belum banyak yang mendalami, karena memang ini hukum baru berkembang 98, berarti 23 tahun belakangan ini ya. Beda dengan KUH Perdata sudah 200 tahun, KUH Pidana 200 tahun ya. Pengadilan negeri sudah beratus-ratus tahun ya. PT UN juga sudah 50 tahun mungkin ya. Atau 30 tahun ya, sejak tahun 80 kalau nggak salah ya. 80 ke 90 ya. Nah, tapi untuk kepilotan baru 22 tahun tersebut begitu ya. Waktu itu ada krisis moneter ya. Kemudian dikeluarkan undang-undang pembaharuan kepilotan. Sebelumnya memang sudah ada undang-undang kepilotan ya, tetapi jarang digunakan. Ya. Bahkan banyak orang yang nggak tahu. Saya sendiri waktu kuliah di S1 di UNER itu enggak ada mata kuliah kepilotan ini. Ya, itu artinya tidak dikenal. Begitu 98 baru dikenal ya, menjadi salah satu instrumen untuk nagih utang tersebut. Nah, sekarang pakai undang-undangnya ini. Dan belajar kepilotan itu tidak banyak peraturan ya, secara langsung. Artinya nggak ada peraturan PP-nya, itu hanya cuma satu soal suara, hitung suara ya, kemudian Permen Kumham ya soal pendaftaran kurator dan lain sebagainya. Tapi yang intinya adalah hanya Undang-Undang 37. Memang kaitannya dengan undang-undang yang lain itu banyak begitu ya, undang-undang hak tanggungan, fidusia, kemudian perseroan terbatas, perburuhan, tapi itu kan intersection-nya ya, singgungannya. Tapi untuk peraturan organiknya tidak banyak begitu. Nah ini tadi saya katakan kalau saudara mengajukan permohonan pilot, syaratnya 2+1. Ya, misalnya saudara lawyernya bank, ada perusahaan besar, macet-macet dan lain sebagainya, sementara saudara mau mengeksekusi jaminan kadang-kadang tidak mudah. Bank kan mestinya punya jaminan kebendaan ya. Tapi untuk di Indonesia hukum jaminan ini tidak kuat, belum kuat. Ya, kenapa Pak belum kuat? Karena untuk eksekusi jaminan kadang-kadang dilakukan perlawanan lah, verset dan verset ya, dilaporkan pidana lah dan lain sebagainya, digugat malah PMH dan lain sebagainya, sehingga cukup melelahkan. Maka alternatifnya ya sudah mengajukan permohonan pilot saja kalau saudara sebagai lawyernya sebuah bank. Dan juga siapa tahu kalau dimohonkan pilot dia kemudian bisa bernegosiasi ke saudara. Jadi syaratnya minimal ada utang yang tidak dibayar lunas. Utang ini konotasinya bukan hanya utang piutang duit saja, tetapi ini adalah utang dalam bentuk prestasi. Ya berarti orang yang tidak membayar utang ya orang yang one prestasi. One prestasi itu kan banyak. Prestasi itu kan ada 3. Satu, prestasi menyerahkan sesuatu ya, kalau di dalam bahasa Belanda disebut geven ya. Contohnya ya, saya beli mobil ya. Si dealer harus menyerahkan mobil ya, berarti itu prestasi menyerahkan sesuatu. Saya membeli apartemen ya, kemudian pengembangnya harus menyerahkan apartemen tersebut, itu namanya menyerahkan sesuatu. Kemudian prestasi yang kedua, berbuat sesuatu. Dalam bahasa Belanda disebut doen. Ya. Misalnya saya sekarang diminta ngajar PKPA, kan berarti saya melakukan sesuatu. Ini saya bukan menyerahkan sesuatu, tapi saya melakukan sesuatu ngajar. Ya. Kalau contoh yang klasik ya, seorang pelukis ya, suruh melukis wajah, begitu, itu melakukan sesuatu. Atau kalian mau wisuda ya, biasanya cewek-cewek harus ke salon pagi-pagi, itu berarti salon melakukan sesuatu. Dan prestasi yang ketiga, tidak melakukan sesuatu. Kamu jangan melakukan itu namanya prestasi. Jadi kalau kamu melakukan itu maka namanya one prestasi. Ya, contoh ada perjanjian kerjasama ya, misalnya
kamu nggak boleh jual produkmu ke orang lain. Nah, kalau kamu jual produkmu ke orang lain, ya berarti itu wan prestasi. Itu namanya utang. Karena itu kepailitan untuk menyelesaikan berbagai macam jenis utang tadi. Ya, ada seorang konsumen beli apartemen ya sudah bayar 1 miliar misalnya atau 500 juta misalnya, tapi ternyata nggak dibangun-bangun, hanya masih bentuknya angin ya karena masih tanah lapang. Maka si pengembang ini wan prestasi. Maka di samping bisa digugat wan prestasi, bisa juga dimohonkan pilot. Maka kan banyak pengembang-pengembang yang pilot begitu ya. Di Jakarta ini banyak, di Surabaya juga ada yang pilot itu yang dekatnya itu Ngagel, itu belakangnya BAT itu yang mangkrak itu gedung itu karena pilot juga. Kemudian yang lain ya, nggak saya sebut satu persatu ya. Di Jakarta juga banyak. Demikian juga misalnya kerjasama ya, ada di Bali orang 2 orang kerjasama, satu sudah melakukan nyetor modal, yang satu tidak menyetorkan sesuatu yang tidak dilakukan. Ya, itu juga wan prestasi. Ya, dan itu bisa dimohonkan pilot maupun PKPU. Ya. Jadi utang ini dalam bentuk luas, bukan utang uang saja begitu ya. Kemudian yang kedua itu debitornya itu harus memiliki minimal 2 kreditor. Berarti kalau saudara memohonkan pilot misalnya, saudara memohonkan ke pilot ke PT apa, ya saudara mewakili bank, ya berarti saudara harus membuktikan bahwa dia di samping berutang kepada bank 1 kreditor ya, berarti dia harus memiliki utang kepada kreditor lain. Ya, kalau dalam praktek kepailitan disebut KL ini. Oh, hakim di samping dia ini punya macet di Bank Maybank ya, dia juga punya utang ke pihak lain, suppliernya nggak dibayar ya, atau ada buruh yang pesangonnya nggak dibayar ya, itu berarti memenuhi 2 kreditor. Nah, 2 syarat ini harus dibuktikan sederhana. Kalau di hukum acara perdata nggak ada. Maksudnya kenapa? Apa yang dimaksud dengan sederhana tadi? Ya. Nah, sebentar. Sederhana. Jadi yang dimaksud sederhana itu adalah di penjelasannya ini di 8 ayat 4, penjelasannya sih tidak menguraikan secara lebih baik ya. Tetapi maksudnya sederhana itu kalau di dalam bahasa Latin itu namanya prima facie evidence. Bukti yang kasat mata. Atau bahasa Jawa ya bukti yang cetok. Maksudnya hakim, kamu itu jangan mailitin orang, kecuali buktinya cetok. Tidak rumit, tidak abu-abu, tidak masih pembuktian mendalam, ya itu namanya bukti yang sederhana, bukti yang cetok, prima facie evidence. Karena kalau masih dibuktikan secara mendalam itu ke wan prestasi. Kenapa sederhana? Karena ada 3 hal ya. Yang pertama, akibat kepailitan itu luar biasa tadi. Ya, seluruh hartanya akan disita. Jadi jangan semena-mena atau jangan semudah-mudah untuk memailitin, karena ini akan berakibat pada semuanya asetnya itu dalam pilot. Ya. Kemudian yang kedua, akibatnya juga bukan hanya untuk 1 kreditor saja yang mengajukan permohonan, tetapi misalnya ada pengembang yang dimohonkan pilot 1 orang, itu nanti akan berakibat kepada semua konsumennya yang sudah beli dan belum dapat unit begitu. Ada 10.000 ya 10.000, ada 1.000 ya 1.000 begitu. Karena itu hati-hati untuk memohonkan pilot begitu. Karena ini akibatnya luar biasa. Ya, mirip kayak kalau di pidana ini adalah hukuman mati. Ya, hakim kamu jangan mudah-mudah ngasih hukuman mati. Kalau buktinya masih abu-abu ya jangan dihukum mati. Ya, kecuali kalau sudah cetok bahwa dia yang membunuh, dia mengaku, saksinya juga ada, CCTV juga jelas, dia menusuk dari belakang misalnya CCTV, itu baru dihukum mati. Itu namanya bukti yang cetok. Ya, demikian juga di kepailitan. Ya, jadi meskipun pilot itu bisa digunakan, tetapi juga memenuhi bukti sederhana ini juga tidak gampang. Contoh Pak, bukti sederhana gimana? Ya. Misalnya saudara lawyernya bank ya, ada utang yang tidak dibayar kepada bank ya, kemudian saudara nyurati ke PT tersebut.
Direktur PTA, kamu kan belum bayar utangmu ke bank. Nah, dijawab sama PTA. Iya bang, saya punya utang tapi ini loh perusahaan masih sulit, masih COVID begitu ya. Berarti ini adalah bukti sederhana karena dia sudah mengakui utang. Ya saya punya utang ke Anda. Ya. Saudara sebagai seorang advokat itu rajin nyurati pihak lawan supaya keluar bukti-bukti yang ada, betul ya. Apalagi kalau buktinya minim. Jadi dipancing istilahnya supaya keluar buktinya. Nah, ketika dia jawab, ya tentu ya kalau dia nggak paham ya jawabnya lengkap, istilahnya ya gali lubang sendiri. Tapi misalnya kasusnya tadi saya contohkan, ya saya masih belum punya uang atau ini masih pandemi masih sulit begitu. Itu sudah bukti sederhana kan. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan ya apalagi di depan sidang itu adalah bukti yang mutlak, dan biasanya orang itu nggak akan membantah, oh ini palsu, itu berbahaya sekali. Maksudnya jarang orang mengatakan bahwa kalau memang betul-betul itu yang membuat, ya jarang mendalilkan bahwa itu palsu kan begitu ya. Yang saya ikuti di persidangan ya, meskipun surat di bawah tangan ya kalau memang itu benar ya jarang disangkal bahwa itu adalah bukan tanda tangan saya, bukan surat saya. Ya kecuali untuk kasus-kasus tertentu barangkali ada, tapi tidak banyak. Itu namanya bukti sederhana. Contoh yang lain lagi ya saya KPR ke bank ya, tanda tangan perjanjian dan lain sebagainya, ada installmentnya tiap tanggal 1 saya harus bayar 10 juta selama 10 tahun ya, itu sederhana. Hakimnya tinggal tanya, Pak Hadi tanggal 1 Desember sudah bayar apa belum? Sudah. Mana buktinya? Kan nggak mungkin setor duit nggak ada buktinya, kan nggak mungkin. Ya, kalau saya nggak bisa membuktikan ya berarti pasti saya belum bayar. Begitu. Itu namanya pembuktian sederhana. Ya, dan lain sebagainya itu nanti bisa berkembang. Dan ini memang 3 hal ini yang penting kalau saudara mengajukan permohonan pilot. Jadi 3 subjudul ini ya biasanya di permohonan, memiliki utang yang tidak dibayar lunas, minimal 2 kreditor, kemudian dapat dibuktikan sederhana. Itu biasanya dituangkan di dalam permohonan kepailitan tersebut. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa yang namanya utang itu bukan utang uang saja, tapi timbul perjanjian dan juga timbul undang-undang. Ya, jadi perjanjian apapun sepanjang dia menimbulkan kewajiban yang harus dilakukan, maka itu adalah utang. Ya, beda kayak utang di istilah Jawa ya utang duit. Ya. Tapi maksudnya utang itu ya, tapi enggak juga di Jawa juga utang beras kan juga utang kan ya, utang malah di kampung-kampung utang kambing ya, kemudian utang minyak begitu, itu namanya utang begitu ya. Yang kalau dia kemudian tidak melakukan pembayaran, itulah yang disebut dengan utang ini. Karena itu orang yang berhak atas utang itu namanya kreditor. Jadi kreditor itu bukan orang yang memberikan kredit saja. Ya, saya membeli apartemen, ya, saya kreditornya apartemen untuk dia menyerahkan apartemen ke saya. Saya membeli mobil, ya, saya ini kreditor sepanjang saya sudah membayar uangnya, dia belum menyerahkan mobil, itu saya kreditor. Nah, kreditor di dalam kepailitan ini ada 3 jenis, separatis, preferen, sama konkuren. Separatis ini adalah kreditor yang memegang jaminan kebendaan, ya, hak tanggungan, fidusia, gade, sama hak hipotek, ya. Hipotek masih berlaku untuk yang di luar tanah. Mungkin juga ada resi gudang dan yang sejenisnya. Bank itu biasanya kreditor separatis karena jarang bank yang memberikan kredit itu tanpa jaminan, itu jarang sekali. Tapi kalau kreditnya lebih besar dari jaminannya banyak, karena biasanya bank itu begini ya. Dulu saya sebelum jadi dosen, saya 12 tahun juga memimpin sebuah perusahaan, mulai dari berdiri, nyari uang di bank, kemudian beroperasi, sampai kemudian saya ditugasin di UNER sehingga saya harus resign. Jadi bank itu pertama kali ngasih kredit itu memang harus di-cover jaminan yang lebih besar daripada kreditnya. Misalnya perusahaan mengajukan kredit 1 miliar, itu pasti dia akan meminta jaminan yang lebih dari 1 miliar. Taruhlah 1,5 miliar. Tapi di dalam perjalanannya perusahaan ini kan beroperasi terus, kemudian
cash flow-nya lancar di bank tersebut, kemudian dia ngajukan lagi, top up lagi, ya, nambah kredit lagi, biasanya nggak minta jaminan. Nambah 1 miliar lagi kan berarti sudah 2 miliar. Sementara jaminannya masih tetap 1,5. Tambah lagi. Karena itu juga akan diamati perkembangan bisnisnya oleh bank tersebut. Maka bank ini disebut kreditor separatis karena dia memegang jaminan kebenaran. Disebut separatis itu karena terpisah, nanti jaminan yang dipegangnya itu tidak dimasukkan bareng-bareng dicampur dengan harta pilot yang lain. Karena khusus untuk yang dijaminkan itu ya tentu untuk membayar yang ke bank tersebut. Kemudian yang kedua, tiga ini adalah kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan. Hanya bedanya, yang nomor 2 itu tidak memegang jaminan kebendaan, tetapi ada undang-undang yang mengatakan dia didahulukan. Ya, makanya prefer itu kan berarti mengistimewakan, mendahulukan. Contohnya apa, Pak? Contohnya buruh atau pekerja, ya. Itu di Undang-Undang 13 ada bunyi pasal begini. Kalau perusahaan pilot, maka hak-hak buruh itu didahulukan pembayarannya. Berarti ada pasal yang mengatakan bahwa haknya buruh itu didahulukan. Maka buruh itu tagihannya menjadi dia kreditor preference. Yang kedua, pajak. Di Undang-Undang Perpajakan itu ada pasal yang bunyinya tagihan pajak kepada seorang wajib pajak itu didahulukan pembayarannya. Berarti ada pasal yang mengatakan dia didahulukan. Berarti dia di-prefer, ya, diistimewakan. Bea cukai juga demikian, dan beberapa undang-undang yang lain. Makanya dia disebut preference. Di luar itu ya konkuren. Ya, tidak didahulukan pembayarannya dan tidak memegang jaminan. Supplier, ya itu kan nyuplai barang kan nggak pakai jaminan. Ya, konsumen tadi apartemen itu kan juga tidak didahulukan pembayarannya. Ya, kemudian orang yang melakukan kerjasama dengan si debitor, ya itu biasanya masuk kepada kreditor konkuren, ya. Nah, utang yang dimohonkan dasar untuk memilotkan syaratnya harus 3 ini, tidak dibayar lunas, kemudian telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tidak dibayar lunas maksudnya begini, saudara. Kalau saya tadi KPR, saya setiap tanggal 1 harus bayar 10 juta. Ya, ternyata saya hanya ngangsuri 1 juta, ya saya masuk tidak dibayar lunas. Apalagi tidak ngangsuri sama sekali, ya tidak dibayar lunas. Karena ini untuk menghindari orang yang membayar tetapi sebagian kecil saja. Ya. Kalau dikatakan tidak membayar lunas, ya tidak apa-apa, kamu nggak bayar sebagian kecil, kamu tetap memenuhi kualifikasi untuk dimohonkan pilot karena kamu tidak membayar lunas. Kemudian utang tersebut telah jatuh waktu. Ya, jatuh waktu itu kan biasanya ada di perjanjian. Oh, saya harus tiap tanggal 1 harus bayar. Atau tadi supplier nyuplai barang jebret 7 hari harus bayar. Berarti jatuh temponya 7 hari setelah barang itu diterima. Ya, bagaimana Pak kalau perjanjian itu tidak ada jatuh temponya? Misalnya saya minjemin uang kepada Pak Abrian, Mas, ini tak pinjemi 1 miliar. Nah, Mas Abrian pinjam ke saya, Pak, pinjam duitnya 1 miliar misalnya. Udah, ini tak pinjemi, Mas. Nah, waktu itu nggak diperjanjikan kapan Abrian itu harus di 10 Januari ya. Nah, surat ini sebagai bagian dari jatuh tempo itu tadi, ya. Jadi saudara kalau ada perjanjian yang tidak ditentukan jatuh temponya, ya somasi itu sebagai batasan jatuh tempo. Tapi meskipun ya di perjanjian itu sudah ada ketentuan jatuh tempo, sebenarnya dengan lewatnya waktu itu adalah sudah jatuh tempo, maka sebaiknya apalagi kita seorang lawyer itu tetap memberikan somasi. Itu sebagai satu itikat baik kita bahwa kita mengingatkan begitu. Tetapi itu tidak wajib. Kalau yang tidak ada jatuh temponya wajib begitu ya. Tapi itu juga sebagai bukti ya.
nanti kalau memohonkan pilot, loh ini debitur sudah tak ingetin 3 kali, surat pertama ini, surat kedua ini, surat ketiga, tetap mokong begitu ya. Ya akhirnya saya mohonkan pilot ini juga untuk meyakinkan ke hakim ya bahwa dia pantas dipilotin karena dia mokong, nggak kooperatif ya. Kemudian yang ketiga adalah dapat ditagih ya. Dapat ditagih artinya utang itu adalah utang yang legal. Karena utang yang tidak legal itu tidak dapat ditagih. Ya. Atau kalau di dalam KUH Perdata ada istilah namanya Natuurlijk Verbintenisen, perikatan yang alami. Ya, contohnya apa? Contohnya judi pertaruhan itu kan Natuurlijk Verbintenis atau utang yang daluarsa. Ya. Atau utang yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya saudara membuat perjanjian penyelundupan narkoba, naudzubillah ya. Ini contoh saja. Ya. Kemudian saudara sudah bayar, kemudian dia tidak ngirim narkoba, dia nggak bisa dimohonkan pilot. Karena apa? Ya karena utang itu tidak dapat ditagih dan juga pasti tidak akan menggugat pilot karena itu nanti malah ditangkap sama polisi kan itu. Ya. Itu namanya utang yang tidak dapat ditagih. Nah, di Indonesia ini tidak ada ketentuan batas minimal utang. Kalau di Amerika ada, Singapura ada, Hong Kong juga ada. Malah ini minimalnya sudah ditingkatkan. Ya, di Singapura menjadi 15.000. Bahkan untuk khusus pandemi ini ada special treatment, ada 100.000 baru bisa memohonkan balik. Tapi di Indonesia tidak ada batasan minimal utang. Ya. Tapi ya tentu ada sebuah kasus ya di kasusnya S Hardware ya, ada lawyer ya, dia retainer begitu ya. Kemudian merasa nggak dibayar ya, mungkin retainernya cuma 10 juta per bulan atau apa ya, nggak dibayar, kemudian mohonkan pilot ya. Tentu ini juga tadi yang saya sampaikan penyalahgunaan, ngutang 10 juta loh ya, dan tidak membayarnya juga kemungkinan kan bukan semata-mata tidak membayar, bisa jadi sudah berhenti atau ada sesuatu yang mungkin diperjanjikan lain begitu dan lain sebagainya. Tapi akhirnya sih dicabut ya, mungkin sudah diselesaikan secara mendalam begitu ya. Ada seorang lawyer namanya, karena ini sudah diputus di pengadilan ya saya sebut aja enggak apa-apa karena ini pengadilannya juga putusannya terbuka ya. Junifer Girsang ya, ada kliennya nggak bayar success fee ya, kemudian ya akhirnya dimohonkan PKPU sih belum valid begitu. Kemudian demikian juga Otto Hasibuan ya, yang terhadap Joko Chandra itu juga diputus dikabulkan ya PKPU tersebut. Kemudian dari pembuktian sederhana, nah ini hukum acaranya. Nah pertanyaannya siapa sih Pak yang boleh mengajukan permohonan pilot ya? 3 pihak ya. Yang pertama debitor sendiri. Jadi debitor pun mengajukan dirinya sendiri untuk memohon pilot itu boleh. Ya, hakim, saya ini posisi pandemi kayak gini, ya saya pusing ngurusi bisnis saya, sudah saya mohon pilot saja itu bisa. Ya, debitor mengajukan permohonan pilot. Tapi di Indonesia jarang, angkanya nggak sampai 10% kalau di persentase. Ya. Tapi kalau di luar negeri justru kebalik ya, banyak debitor yang lebih banyak debitor bahkan mayoritas yang justru debitornya sendiri yang mengajukan permohonan pilot. Karena di sana pilot ini sebagai sesuatu instrumen yang biasa saja. Ya, saya sudah merancang bisnis, ternyata kena pandemi, ya sudah saya mohon ke pengadilan, saya mohon pilot, ini aset saya semuanya, ini utang saya semuanya. Kemudian didok sama pengadilan, kamu pilot. Kemudian tadi kuratornya membagi-bagi. Setelah selesai, sudah selesai, kamu bisa usaha lagi begitu. Nah kalau di Indonesia ini tidak. Ya. Sulit utang nggak kebayar juga tetap nggak bayar, dipilotkan juga nggak mau begitu. Ya. Nah itu karakter di Indonesia ya. Kalau bisa dikemplang kenapa harus dibayar? Ya itu kultur ya. Nah, dulu waktu terima utang dari bank kan terimanya rupiah ya. Tapi kalau ditagih sama bank bayarnya pakai yen.
yen ono, yen situ, yen eling, yen entawang ono wulan. Itu karakter budaya di Indonesia, ya. Bulat terhadap utang, ya. Karena itu kepailitan kita tadi yang disampaikan seorang advokat senior top di Indonesia terkejam. Ya karena debitornya sendiri kejam. Utang nggak dibayar loh, kejam. Ya, di dalam hukum Islam itu ada ajaran yang mengatakan kamu berhutang niat nggak membayar sama dengan mencuri atau merampok begitu. Iya kan? Ya. Bahkan Nabi pernah mau mensolati, ini punya utang apa enggak? Punya, belum dibayar. Ya udah, yang lain aja nyolati kan, saya enggak. Itu mendidik bahwa utang ya harus dibayar. Ya, jadi dari zaman dulu sampai sekarang dan di negara manapun yang namanya utang ya harus dibayar. Ya. Kemudian yang kedua yang boleh mengajukan kreditor. Ya, tadi saya sebut kreditor ada 3 ya, separatis, preference, sama konkuren. Kreditor juga bisa mengajukan permohonan pilot nggak dibayar, dimohonkan oleh kreditor. Nah, pihak lain ini nggak ada di slide ini. Nah, ini ada. Pihak lain ini ada 4 ya. Yang pertama, kejaksaan bisa mengajukan permohonan pilot kalau untuk kepentingan umum. Ini saya pernah meriset juga sudah ada 2 putusan kepailitan yang diajukan oleh jaksa. Kemudian yang kedua, kalau itu bank yang hanya boleh memailitkan itu adalah BI atau OJK. Ya. Jadi akhir tahun lalu itu kan beberapa bulan yang lalu kan ada salah satu bank ya yang nasabahnya mau nyairin deposito loh, nggak bisa kan, betul ya. Tapi akhirnya sekarang sudah selesai. Ini maksudnya ingin saya sampaikan kalau dia nyairin deposito nggak bisa, itu tidak bisa dimohonkan pilot. Karena apa? Karena itu bank yang boleh memohonkan pilot, bank itu hanya BI atau OJK saja. Nah, kalau perusahaan efek, bursa efek, clearing, kemudian asuransi, ini yang boleh mengajukan adalah OJK. Ya, contoh asuransi yang dimohonkan pilot, misalnya Bumi Asih Jaya, nggak tahu di antara saudara ada yang nasabahnya Bumi Asih Jaya apa? Nah, itu kan dipilotin oleh OJK. Kemudian Syariah Mubarakah juga dimohonkan pilot. Yang belum ada memang hanya ini bank ya yang dimohonkan pilot. Sama Menteri Keuangan memilitin BUMN belum ada. Gitu. Ada salah satu BUMN yang pilot namanya Kertas Leces ya. Itu pun karena memang perusahaan itu sudah lama tidak beroperasi. Nah kalau yang bukan badan hukum boleh nggak Pak dipilotin? Jawabannya boleh. CV, firma, UD itu kan tidak badan hukum. Itu boleh dipilotkan. Tapi syaratnya ya karena ini bukan badan hukum ya pemiliknya atau peseronya atau kongsinya juga ikut dimohonkan pilot. Misalnya saudara membuat firma hukum bertiga, ya A, B, dan C, ya atau Anggita, Aziz, Abrian, nah A3N partner, nah, misalnya ya, bikin firma itu kan firma ya. Ternyata utang ke bank nggak dibayar, nah banknya memilotkan firma A3 itu tadi, ya di samping firmanya dimohonkan pilot, orangnya, peseronya juga anggitanya, asisnya, abriannya juga ikut dimohonkan pilot. Karena apa? Dia bukan badan hukum. Kalau badan hukum kan tanggung jawabnya privat. Ya. Nah, kalau di perdata itu namanya gugatan, kalau di kepailitan itu namanya permohonan. Ya, meskipun putusannya namanya putusan. Ya, kalau di perdata kan kalau permohonan penetapan, enggak, itu di HIR acara perdata. Kalau di kepailitan khusus meskipun namanya permohonan, output akhirnya hakim memberikan namanya putusan. Mirip kayak di Mahkamah Konstitusi kan, permohonan uji materi. Toh juga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan namanya putusan. Ya kemarin menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Gitu. Ya. Nah di dalam kepailitan itu lebih ringkas ya. Kalau di acara perdata kan gugatan, jawaban, replik, duplik ya. Kalau di kepailitan itu tidak ada replik duplik. Jadi gugatan permohonan ya langsung pembuktian begitu ya. Nah, pengadilan pilot ini, pengadilan niaga di Indonesia ini hanya ada 5 saja sampai saat ini.
Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar. Ini kota-kota besar. Nah, kalau saudara di domisili di Surabaya ini kan berarti ada pengadilan niaganya. Tapi ya tentu mengcover semua wilayah Indonesia. Contoh Surabaya, itu wilayahnya ya perusahaan yang ada di Jawa Timur ya, atau debitor yang ada di Jawa Timur, ada di Bali, ada di NTB, NTT, sama seluruh Kalimantan. Kecuali Kalimantan Barat ikut Jakarta. Jakarta ya tentu DKI, Jawa Barat, Banten. Dan tadi Kalimantan Barat sama sebagian Sumatera. Lampung sama Bengkulu atau Sumsel begitu ya. Kemudian yang Medan semua Sumatera, kecuali yang tadi ikut Jakarta ya. Bengkulu sama Lampung atau sama Sumsel begitu ya. Kemudian yang Makassar ya, Sulawesi ke timur, Sulawesi, Maluku, Papua ya begitu. Nah, yang paling sempit Semarang, hanya Jawa Tengah sama DIY. Ya. Yang paling besar ya memang Jakarta, Surabaya. Ini kasusnya juga banyak ya. Surabaya setahun kira-kira ada 200 perkara begitu. Jakarta 500-an begitu. Nah, 5 kota ini adalah 5 kota-kota besar yang ada di Indonesia ini, yang karena memang karakteristik kepailitan kan untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Ya tentu jarang lah kalau yang memilitkan itu di Trenggalek gitu. Maka disinilah seperti PHI itu kan hanya ada di ibu kota provinsi ya. Ada yang di luar ibu kota provinsi kalau itu adalah industrinya maju. Tapi itu pun di Indonesia kalau nggak salah hanya yang di luar ibu kota provinsi hanya Jawa Timur ya, ada selain di Surabaya juga di Gresik, dan sama satu ada di mana gitu, Papua, itu pun karena medannya sangat jauh, artinya geografinya sangat panjang ya, kalau nggak salah Manokwari atau apa begitu. Setahu saya Batam juga mau didirikan PHI. Artinya apa? PHI Surabaya itu yang mencakup semua Jawa Timur ya. Mirip kayak PT UN itu. Nah, kompetensinya ya untuk kepailitan ya mengadili permohonan pailit dan PKPU dan hal-hal lain. Maksudnya apa Pak hal-hal lain? Hal-hal lain itu kan seseorang kalau sudah dinyatakan pailit kan pengurusan pemberesan. Kalau ini ada perkara ribut soal pengurusan pemberesan, tadi kan tugas kurator 3 ya, mencatat harta pailit, mencatat utangnya, kemudian membagi hartanya untuk membayar utangnya. Ini juga bukan perkara yang mudah. Contohnya mencatat harta pailit. Nah, begitu dicatat ada orang, loh ini punya saya. Bukan punyanya debitor. Kok dimasukkan ke harta pailit, kan bisa sengketa. Nah, ya yang memutus adalah hakim yang memutus pailit itu. Itu yang disebut dengan gugatan lain-lain. Atau orang nagih ke pailit kan diumumkan, PTA pailit silahkan ngajukan tagihan ke saya, kuratornya PTA. Ya, ternyata si PTB ngajukan tagihan, ini saya punya tagihan 1 miliar sama kuratornya, oh enggak cuma 500, ini 500-nya kan bla 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 kan gitu ya. Itu kan terjadi sengketa. Ya itu kemudian bisa diselesaikan. Itu namanya renvoy prosedur begitu. Atau yang lain ya. Bahkan tindakan debitor yang sebelum pailit pun itu bisa dibatalkan, namanya aksio pauliana. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum pailit itu sengaja debitor itu ngalih-ngalihkan harta supaya pas waktunya pailit hartanya nggak ada. Nah, tindakan mengalihkan itu yang dilakukan sebelum pailit itu bisa dimohonkan pailit ya. Nah, ini hukum acaranya, hukum acara yang di Undang-Undang 37 kalau nggak ada ya berarti ikut hukum acara perdata yang ada di HIR ya. Nah, ini sesuatu hal yang progresif. Permohonan pailit maupun PKPU itu harus dengan advokat. Nah, ini kan menjadi peluang bagi saudara sebagai profesinya advokat. Jadi nggak boleh bank itu ngajukan sendiri permohonan pailit itu, kepala hukumnya itu nggak boleh, harus melalui advokat. Ya, kecuali kalau pegawai banknya ada yang memiliki kartu advokat ya berarti bisa. Tapi kan bukan karena dia pegawai banknya, tapi karena dia advokatnya ini. Ya, kalau di HIR kan enggak, ya orang bisa tanpa advokat. Kalau dulu konon di Reglement Rechtsvordering itu hukum acara yang untuk Barat, orang Barat dan Tionghoa itu konon
mewajibkan advokat. Nah, ini hal yang penting ya, yang harus dipahami adalah setelah seseorang dinyatakan pilot itu akibatnya apa. Ya, jadi begini saudara ya, berbeda dengan putusan perdata. Kalau amarnya itu detail ya, menyatakan si tergugat Dewan Prestasi, menyatakan tergugat berhutang pada penggugat, menyatakan hutang penggugat pada tergugat senilai 1 miliar, menyatakan rumah di Jalan A disita konservasi, menyatakan putusan ini dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu. Karena itu yang akan dieksekusi. Tapi di kepailitan tidak hanya menyatakan termohon pilot dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukumnya apa? Ya lihat di Undang-Undang Kepailitan. Maka perlu dipahami akibatnya apa saja. Yang pertama ini yang luar biasanya di kepailitan itu demi hukum serta-merta. Kalau di perdata itu untuk memohon serta-merta itu sulitnya setengah mati ya. Tetapi kalau di kepailitan tidak usah dimohonkan, tetapi memang serta-merta demi hukum. Artinya maksudnya begini ya. Kalau seseorang dinyatakan pilot itu maka otomatis demi hukum itu dia berlaku putusannya meskipun ada upaya hukum. Upaya hukumnya permohonan pilot ini langsung kasasi ke Mahkamah Agung, tidak ada tidak ada banding ke PT ya, tapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung begitu ya. Nah, maksudnya gimana? Begitu seseorang dinyatakan pilot misalnya di Pengadilan Niaga Surabaya itu diangkat kurator langsung mengumumkan 2 hari setelah putusan itu. Ya, meskipun ada permohonan pilot. Ya. Kadang-kadang orang yang tidak paham hukum kepailitan, debitornya membantah. Tidak benar bahwa saya pilot karena ini putusannya belum inkrah van gewisde karena masih kasasi. Kon niku gak ikut PKPA di UIN sama Perwadini, enggak paham begitu ya. Nah, namanya putusan pilot ya berlaku demi hukum ya, tapi kadang-kadang juga tahu tapi dilakukan. Karena apa ya? Supaya argonya jalan kan, itu kan ngumumkan itu di koran kan juga ada dicas lagi kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, yes, namanya advokat ya harus kreatif. Maka dulu kan namanya pengacara ya. Yo diacara no meskipun mestinya gak iso ya diacara no, itu namanya pengacara begitu. Ya ini makanya tadi kan saya katakan sebenarnya saya break setengah menit sebentar mau ambil sesuatu. Jadi tadi saya katakan orang itu takut kepailitan karena langsung berlaku, saudara. Ya, beda dengan perdata, nunggu inkrah itu 4 tahun. Tapi kalau kepailitan itu langsung berlaku. Bahkan saudara, ya, putusan pilot itu hakim itu diberi waktu hanya 60 hari untuk memeriksa. Berarti 2 bulan. 2 bulan harus putus. Malah kalau PKPU itu 20 hari. Cepat. 2 bulan itu putus, upaya hukumnya langsung kasasi. Kasasi pun 2 bulan harus putus, ya berarti 4 bulan, ya plus minus 6 bulan. Apalagi berlaku langsung serta-merta. Jadi cepat ya 2 bulan langsung itu. Makanya kalau nangani pilot itu dada artinya cepat-cepat begitu ya. Ya sering diminta jadi ahli, Pak, besok ada sidang, Bapak bisa jadi ahli kan gitu.
Ya karena cepat itu tadi PKPU dan lain sebagainya seperti itu. Beda kan kalau perdata minggu depan yang ngadirin ahli nggak bisa 2 minggu lagi kan gitu ya. Kalau di pilot untuk cepat begitu ya. Ya. Nah, jadi ini salah satu instrumen yang cukup efektif untuk nagih utang tadi. Ya, kalau perdata itu 4-5 tahun ini langsung berlaku karena demi hukum serta merta. Yang kedua, yang dipilotkan itu yang berakibat mestinya hanya harta kekayaannya saja, kepada pribadinya tidak. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini, kalau saya pilot, itu saya hanya nggak bisa ngurusin harta saya, karena yang ngurusin nanti ada kurator, ya. Tetapi saya tetap bisa jadi dosen, tetap bisa ngajar, ya. Besok, yang ngajar ya tentu bukan kuratornya, ya. Kemudian besok misalnya ada pilkada ya saya ke TPS-nya ya saya tidak diwakili kurator karena itu bukan harta kekayaan. Ya. Kalau misalnya yang masih bujang nikah pun bisa walaupun pilot. Tapi kalau resepsinya pakai hartanya dia nggak bisa karena hartanya itu menjadi sita umum tadi. Ya, tapi kan siapa tahu yang calon istrinya itu anaknya orang kaya dibondoi kan bisa jadi. Ya, itu boleh saja. Bukan kemudian mau nikah, kemudian yang mewakili kurator, wah cena, apalagi malam pertamanya diwakili kurator, wah ya pray urus kan gitu. Nggak boleh kan itu ya. Ya kalau itu boleh ya, tapi pindah profesi kurator aja biar ngurusi orang-orang itu ya. Nah, apa yang dimaksud harta kekayaan ini di dalam bahasa Belanda disebut ten geldenen worden gemaakt. Sesuatu yang bernilai ekonomis. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kalau ada sesuatu yang bisa diuangkan, ya jadi cuan, itu ya berarti namanya harta kekayaan. Ya, misalnya saya pilot ini, buku-buku saya bisa dijual, berarti buku-buku saya ini harta kekayaan. Kan bisa dijual kan buku-buku tersebut begitu ya. Kemudian tapi saya memiliki ijazah S3 ya. Atau SK guru besar, mudah-mudahan sebentar lagi saya lagi ngajukan guru besar di kementerian, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama bisa turun. Misalnya saya punya SK guru besar ya sudah turun. Ya itu bukan harta kekayaan, karena kan SK nggak bisa dijual. Siapa yang mau beli SK-nya Pak Hadi? SK profesor, berarti itu bukan harta kekayaan. Atau ijazah S3, ya berarti bukan harta kekayaan. Ya, sehingga apa? Sehingga yang ukuran harta kekayaan itu bisa diduitkan apa enggak, itu seperti itu. Jadi bukan hanya milik saja, milik rumah, milik mobil itu enggak. Tapi misalnya saya sudah daftar haji, ya antrian kan sekarang 30 tahun. Seandainya itu bisa dijual, dialihkan ke orang lain dan orang lain bisa membayar ya, itu menjadi harta kekayaan. Tapi kan enggak bisa begitu. Tapi ini ingin saya hanya menggambarkan bahwa harta kekayaan itu adalah sesuatu yang bernilai ekonomis tadi. Ya. Punya hak sewa ya bisa. Dulu misalnya ya, Pasar Turi sebelum kebakaran tentu ya kan Pasar Turi itu ikonnya Jawa Timur ya. Dulu waktu saya kuliah S1 tahun 91-an begitu ya. Itu Pasar Turi luar biasa. Itu kan punyanya Pemkot. Orang hanya menyewa saja ya. Tapi itu nilai ekonomisnya luar biasa. Nyewa tetapi itu bisa dialihkan, bisa dijual dalam tanda kutip. Ya berarti itu harta kekayaan. Meskipun itu stannya punyanya Pemkot, tetapi untuk menghaki sewa itu memiliki nilai ekonomis yang luar biasa. Atau surat hijau. Surat hijau itu kan sebenarnya bukan milik kan ya, Bapak Ibu ya. Surat hijau itu adalah kita sewa kepada Pemkot. Itu surat tanahnya itu milik Pemkot. Tapi kan itu bisa dijual, bisa dijaminkan, bisa dilelang. Hak kita untuk menempati, ya. Ya, hak kita untuk menempati. Ini memang persoalan surat hijau, persoalan yang lama, yang digugat ya. Saya pikir sih saya tidak membela nih Pemkot ya. Memang, mohon maaf ini kalau ada saudara yang punya surat hijau atau yang melakukan advokasi surat hijau.
kan kita belinya dalam posisi surat hijau, ya tentu beda dong harganya dengan kalau itu hak milik atau HGB. Ya, begitu kita beli surat hijau, masa kita mau minta hak milik atau HGB, ya kan nggak adil juga begitu. Oh, tapi kan Pemkot haknya bagaimana? Ya, itu kan representasi negara, ya tidak apa-apalah kalau Pemkot menguasai, toh juga bukan untuk orang perorangan ya. Hakikatnya ini ya tentu untuk kemakmuran rakyat Surabaya juga itu. Terakhirnya begitu saja. Ikhlas saja begitu ya. Karena itu masalah laten dari lama ya soal surat hijau ini. Ya, jadi paham ya. Jadi pilot ini hanya menyasar pada harta kekayaan saja, tidak pada pribadi orang. Ya. Beda dengan pengampuan yang ada di buku 1 KUH Perdata itu yang disebut kurandus ya, kuratele ya. Itu beda. Kalau itu memang dia yang mewakili tindakan orang yang boros, orang yang di bawah umur, orang yang mohon maaf agak setengah kurang waras ya, itu kan di bawah pengampuan. Kalau itu mewakili semua tindakan semua, baik tindakan privat maupun tindakan yang lain begitu. Kemudian yang ketiga, kehilangan hak mengurusnya ya, baik hak mengurus maupun hak untuk mengalihkan, karena ini akan diwakili oleh kurator. PT yang pilot itu direktur sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kuratornya yang berperan begitu tadi. Tugas kurator tadi kan mendaftar harta, mendaftar utang, kemudian membagi. Ya, itu tugas kurator ya. Begitu pilot PT ya direksinya ya kalau bahasa Surabaya tenguk-tenguk. Karena kalau dia melakukan sesuatu ya kemudian itu harus ada ongkosnya, nggak bisa, harus kurator yang boleh mengeluarkan itu. Yang luar biasa, saya begitu pilot berhenti, maka kasihan kalau ada perusahaan pengembang yang kemudian pilot. Kasihannya kenapa? Konsumen yang sudah beli ya itu kan baru PBJB, belum AJB, kan perikatannya belum selesai, maka dia nggak bisa meneruskan AJB ya. Apalagi kalau apartemennya belum dibangun, kan tentu kurator pasti nggak akan bangunin itu. Ya berarti apa? Ya selesai begitu. Loh, terus dia dirugikan, Pak. Ya dia mendaftar menjadi kreditor. Dulu dia beli 500 juta, belum diberikan apartemennya, ya berarti nanti dia mendaftar sebagai kreditor, piutangnya 500 juta, uang yang digunakan untuk bayar itu. Tapi ingat ya, saudara, saya pernah membaca sebuah riset ya di World Bank ya, bahwa recovery rate kepailitan di Indonesia itu hanya 25%. Berarti apa? Yang kebayar itu loh 25%, yang 75% wassalam, yes, nanti di akhirat ya nagihnya. Begitu. Makanya hati-hati kalau melakukan sebuah perikatan terhadap perusahaan yang sudah batuk-batuk, dalam arti dia sudah bangkrut dan lain sebagainya. Nah, tadi yang saya katakan, sita-sita yang ada sebelum pilot kemudian dia dinyatakan pilot itu batal. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Sebelum saya pilot kemarin ya, atau gini ya, First Travel atau Koperasi Cipaganti itu kan juga besar banget ya. Sebelum pilot itu ternyata ada aset-asetnya yang sudah disita sama kepolisian atau kejaksaan ya. Kemudian setelah itu dia pilot ya, maka sita tersebut itu bisa batal ya. Maka mestinya batal karena apa? Karena dia menjadi pilot, hartanya menjadi sita umum. Loh, Pak, hukum publik kan di atas hukum privat. Itu nggak ada aturannya di Indonesia. Mana ada hukum privat di atas hukum publik? Ya, emangnya rumah saudara diambil oleh negara boleh? Ya nggak bisa begitu, nggak bisa serta-merta, nggak bisa otomatis. Ya. Malah di Undang-Undang Dasar itu ada di pasal hak asasi manusia bahwa kepemilikan adalah
dilindungi dan itu sebagai hak asasi yang salah satu hak asasi yang prinsip. Ya, meskipun ini negara Indonesia, nggak bisa kemudian ini rumahnya Pak Adi tak minta, ya nggak bisa begitu. Ya, itu kalau dalilnya bahwa hukum privat mengalahkan hukum publik kan begitu saja. Ya tidak serta-merta, kecuali kalau kemudian misalnya ini dilewati jalan tol kemudian dibebaskan, itu pun harus membayar ganti rugi. Bahkan ganti rugi untuk proyek-proyek ini kadang-kadang 3 kali 5 lipat kan. Jalan Mer Surabaya ini yang timur dari Juanda ke Uner itu, Mer itu dulu tanah itu loh nggak laku. Begitu kena Mer, banyak orang kaya mendadak itu di daerah Wiguna, Gunung Anyar ya, sepanjang itu ya. Banyak yang rabi lagi, kawin lagi itu setelah dapat gusuran dari Mer itu tadi, karena tahu-tahu dapat 3 miliar kan itu. Atau yang kita baca itu di Tuban kan kena kilang apa itu di Bojonegoro kan pada beli mobil meskipun nggak bisa nyetir akhirnya nabrak gitu. Artinya apa? Artinya jangan semudah itu mengatakan bahwa hukum publik itu mengalahkan hukum privat. Ya, kepemilikan kita adalah kepemilikan asasi, hak asasi itu tadi. Coba saudara baca di Undang-Undang Dasar 45. Termasuk juga kepemilikan terhadap debitur yang dinyatakan pilot itu tadi. Nggak bisa semena-mena bahwa karena ini adalah pidana hak publik ya. Itu kan karepnya orang yang mau menyita, tapi di kita ada hukum yang beda. Pernah ada satu kasus ya. Mungkin saudara pernah dengar namanya Joko Chandra. Bukan Joko Chandra, apa? Yang punya Bank Senturi itu siapa namanya? Bukan Joko Chandra, yang punya Bank Senturi itu Robert Tantular, ya. Robert Tantular itu kena pidana, ya, entah pencucian uang, entah penggelapan apa, disita mallnya, jebret. Setelah disita ternyata kemudian dia pilot, perusahaannya sih yang pilot itu, ya. Termasuk asetnya yang tadi disita itu disita sama kepolisian sama kejaksaan. Nah, sama kurator itu ngajukan gugatan lain-lain tadi ya, yang seperti yang saya sampaikan, meminta hakim ini loh asetnya harta pilot, ya. Jadi jangan disita untuk pidana. Ini umatnya pilot ini jauh lebih banyak daripada kepentingan negara. Artinya ya sebenarnya ya hakikat kepilotan kan untuk semua kreditor. Itu yang dimaksud sita yang lain juga gugur. Nah, kalau orang yang pilot itu nggak bisa ditagih langsung karena tadi fungsinya kurator itu tadi untuk mendaftar hartanya, untuk mendaftar piutangnya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kalau misalnya saya pilot, yang punya utang saya jangan nagih ke saya, nagihnya ke kurator. Nanti didaftar, kemudian dicek namanya diverifikasi. Termasuk pajak, termasuk buruh. Ya, jadi pernah ada kasus di Bali, ya, kasus di Bali yang orang pilot, salah satu konglomerat yang ada di Bali itu pilot. Kemudian kantor pajaknya nagihnya ke pribadinya dia. Ya enggak boleh kan gitu karena harus ke kurator yang ditunjuk ya untuk diverifikasi. Apalagi kan pajak itu mestinya preferen, bahkan nanti bisa super preferen begitu di atasnya separatis yang tadi saya sampaikan begitu. Kemudian akibat yang berikutnya adalah tadi sudah, kemudian pekerja bisa di PHK ya, di Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru yang di hold sama MK juga di situ salah satu alasan pengusaha dapat melakukan PHK adalah kalau dalam berstatus pilot. Tentu kalau itu perusahaannya dalam pilot ya diwakili oleh kurator. Nah, ini saya tadi sampaikan ada instrumen namanya Aksio Pauliana. Jadi kalau debitor sebelum pilot ini mengalihkan harta-hartanya, kemudian setelah pilot hartanya tentu berkurang sehingga nggak bisa bayarin para kreditornya, ini ada upaya yang namanya Aksio Pauliana. Berarti nanti apa? Kurator itu membatalkan
misalnya si debitor itu pernah jual ke A, ya dibatalin jual beli itu, nanti asetnya menjadi aset pilot. Loh Pak, terus itu pembelinya nasibnya bagaimana? Ya itu nanti diserahkan ke hakim. Apakah hasil penjualan itu nanti sebagian digunakan untuk dia ataukah dia daftar sebagai kreditor konkuren tersebut. Ya. Dan di dalam praktek banyak yang dikabulkan gugatan Aksio Pauliana ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hassling. Ya. Hassling itu sandera atau paksa badan. Ya, hassling ini maksudnya begini ya. Debitor ini kan perlu diminta kehadirannya ya. Misalnya di rapat kepailitan, rapat pencocokan utang dan lain sebagainya. Karena yang tahu dia utangnya berapa ke siapa itu kan ya debitor sendiri. Memang ada catatan perusahaan, tetapi kan sangat diperlukan asetnya di mana saja. Nah, kalau si debitor ini diundang rapat nggak mau, dia ini nggak mau kooperatif itu sebenarnya bisa dimintakan sandera, namanya hassling. Kalau di perpajakan itu sering kantor pajak itu nyandera orang yang mokong bayar pajak ya. Padahal itu kan sudah menjadi tanggung jawabnya, disandera setelah dibayar dilepas. Nah kalau yang hassling di kepailitan ini supaya tujuannya kurator ini kooperatif tadi untuk proses di dalam kepailitan itu. Tetapi saya melakukan riset itu sebelum satu pun yang permohonan hassling ini sandera ini kepada debitor dikabulkan oleh pengadilan. Berarti sampai sekarang ini pengadilan belum ngeh atau belum memberikan lampu hijau untuk menahan debitor yang pilot tersebut dengan berbagai macam alasan dan argumentasinya ya. Hukum acaranya belum ada lah, itu terkait dengan hak asasi manusia lah. Loh kalau terkait dengan hak asasi manusia, tiap hari hakim memutus pidana itu, penjara itu apa juga nggak melanggar hak asasi manusia. Kan hak asasi manusia kan juga ada batasannya. Ada yang derogative right sama inderogative right. Kemudian kalau orang pilot itu nggak bisa jadi direksi di PT. Ya. Jadi misalnya ada si A pilot ya, kemudian dia mau jadi PT di tempat lain atau PT-nya dia nggak boleh karena dia dalam status pilot. Nah di dalam KUHP itu pasal 396 dan seterusnya itu ada ketentuan pidana mengenai yang kaitannya dengan kepailitan ini ya. Nanti saudara bisa baca lebih lanjut. Nah yang berikutnya Undang-Undang 37 kita kan namanya pilot dan PKPU. Nah sekarang malah orang banyak menyebut PKPU. Sebenarnya PKPU itu apa sih? PKPU itu singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, nah, ini kalau bahasa Inggrisnya itu suspension of payment. Bahasa Belanda Sursianse van Betaling. Ya, dulu namanya penundaan pembayaran utang, sekarang penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU. Itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini, ya. Tadi kan pilot itu terkejam di dunia, kata seorang advokat lawyer tadi, ya. Dan juga ibaratnya tadi kalau saya ibaratkan pilot ini racun, ya karena apa? Hartanya ini menjadi disita semua. Nah, penawarnya, madunya dari debitor yang dalam kesulitan keuangan dan tidak dapat membayar, untuk dia keluar atau menangkis kepailitan, itu dia berhak mengajukan PKPU. Ya, jadi kalau misalnya tadi saya dimohonkan pilot sama Mbak Anggita, ya karena nggak bayar itu, maka saya bisa minta hakim.
Maaf Pak Suban, koneksinya terputus. Putus-putus. Sepertinya Pak Suban keluar, jadi kita tunggu saja beliau untuk masuk ke room Zoom kembali. Mohon maaf terpental ya. Mohon dibuka lagi untuk saya bisa share screen. Sampun Bapak. Oke. Ya, jadi kalau kemudian hakimnya memutus, oh Pak Hadi PKPU, namanya pertama kali PKPU sementara, itu diberi waktu maksimal 45 hari. Nah, nanti kalau masih belum cukup, berikutnya namanya PKPU tetap maksimal 270 hari. Maksudnya PKPU itu gimana Pak? Maksudnya selama waktu yang ditentukan undang-undang ini, ya, saya diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah kepada para kreditor. Para kreditor kita kumpul ya, tentu ini bahasa sederhana ya, tentu nanti ada proses-prosesnya. Mari kita kumpul, ini loh saya lagi kesulitan, ini loh pandemi kayak gini ya. Contohnya misalnya ada perusahaan di Jawa Tengah namanya Maaf Pak Suban, suaranya tidak terdengar. Sudah ya? Sudah Mbak? Sudah. Ya. Sudah. Ya. Jadi di masa yang tadi disebut PKPU itu saya diberi kesempatan untuk memusyawarahkan kepada kreditor. Kreditor kumpul sini semua ya, semua kreditor ya. Ini saya pandemi ini susah ini, saya restrukturisasi seperti ini kan itu. Atau ada sebuah koperasi namanya Koperasi Sejahtera Bersama itu kan ratusan ribu ya anak nasabahnya. Nasabah ini loh saya lagi kesulitan, nanti saya bayar pengembaliannya dananya mulai tahun begitu-begitu ya. Itu namanya permohonan PKPU ya. Itu namanya PKPU, sehingga di dalam masa tersebut itu bisa apa ya, bisa berdiskusi ya, memusyawarahkan ya, kemudian mengajukan namanya proposal perdamaian ya. Tadi saya contohkan misalnya dunia teks ya. Dunia teks ini ngumpulin para kreditornya. Ini situasi kita lagi sulit loh ya. Saya restrukturisasi utang-utangnya seperti itu. Itu namanya PKPU, itu tujuannya adalah untuk demikian begitu ya.
Nah, inilah yang kemudian digunakan oleh debitor dalam berbagai macam situasi seperti ini. Ya, sekarang dunia tech keluar dari tidak dipilotkan tersebut. Ya, itu namanya PKPU. Jadi ada masa yang diberikan undang-undang, kemudian masa tersebut digunakan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya. Ada lagi satu perusahaan properti yang besar namanya Meikarta, ya, masuk PKPU. Mestinya kan harus sudah nyerahkan unit-unitnya atau rumah-rumahnya dalam waktu tertentu, ya. Ya, sehingga Meikarta itu mengajukan, oh ini saya nggak bisa nyerahkan tahun ini, ya. Nanti saya jadwal adalah begini. Ya, ini gampangannya ngomong begitu, ya. Setuju ya, kalau setuju ya oke. Kemudian nanti namanya disahkan dihomologasi. Begitu dihomologasi, selesai PKPU-nya dan dia tidak jadi pilot tersebut, begitu ya. Ya, kemudian ini kaitannya dengan kepilotan. Kalau pilotan ini akan membereskan harta, kalau PKPU itu akan merestrukturisasi seperti itu. Fungsinya PKPU itu apa? Kadang-kadang begini, orang nggak bisa memenuhi kewajiban itu karena ada kesulitan likuiditas sementara. Ya, jadi misalnya saya punya tanah, kemudian saya bangun apartemen dan dana yang dari bangun itu saya pinjam di bank, misalnya tanah saya 5.000, kemudian saya bangun, saya pinjam ke bank BNI 100 miliar. Ya, selesai saya bangun, pas waktunya saya harus membayar utang ngangsur ke BNI, saya nggak punya duit. Karena apa? Aset saya masih dalam bentuk gedung, flat, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga apakah saya rugi? Enggak. Wong saya utangnya cuma 100 miliar, saya punya flat 500 flat, kalau saya jual 1 miliar, 500 miliar, jauh di atas utang itu. Tapi kalau saya suruh bayar sekarang, ya aset saya masih dalam bentuk flat itu tadi, ya. Atau begini, ya, atau bank, ya. Bank ini kan ngumpulin duit nasabah-nasabahnya. Kalau hari ini semua nasabah narik duitnya di bank, bank pasti nggak akan kuat bayari karena likuiditasnya nggak cukup. Tapi apakah bank rugi? Tidak. Karena apa? Uangnya sudah ditanamkan ke nasabahnya dalam bentuk kerjasama atau dalam bentuk kredit dan lain sebagainya untuk usaha, ya. Karena itu perlu orang yang likuiditasnya macet sementara karena memang kesulitan sementara, ya bisa diberikan PKPU tersebut. Dan bagi pengusaha-pengusaha yang reputasinya sudah dibangun lama, ya, maka kalau kemudian dia pilot itu kan kasihan. Ya. Contohnya misalnya Ciputra begitu, ya, itu kan dia membangun reputasinya sudah sekian turunan, ya. Kalau kemudian dia pilotan, tentu reputasinya jelek. Nah, maka jangan dipilotin dulu, ya, diberi kesempatan PKPU, ya, atau dia akan mampu melakukan pembayaran ke depan, ya diberi pertimbangan. Ya, dan juga ada prinsip namanya debt forgiveness. Waktu enak juga dimakan bareng-bareng, waktu nggak enak ya ditanggung bareng-bareng. Dimaafkanlah sementara kamu nggak bisa bayar, ya. Itu namanya debt forgiveness principle. Bank itu seringkali memahami situasinya debitor, ya. Saya pada waktu memimpin perusahaan itu tahun 1998 itu krismon, itu kesulitnya luar biasa saat itu. Ya, bank atau leasing atau lembaga keuangan non-bank itu sangat memahami situasi seperti itu. Artinya ya tidak semena-mena langsung kemudian eksekusi jaminan dan lain sebagainya. Ya. Syaratnya PKPU juga sama dengan syarat pilot. Ya, pemohonnya juga sama dengan pemohon pilot. Karena memang ini satu rumah, undang-undangnya juga jadi satu kan, undang-undang kepilotan dan PKPU begitu. Jadi yang bisa mengajukan ya tetap kreditor, debitor, pihak lain. Loh Pak, kreditor kok bisa mengajukan PKPU? Bisa. Ya, karena supaya dia tidak dipilotkan oleh kreditor lain, itu filosofinya adalah seperti itu. Ya, karena tadi ya kepilotan itu akan berakibat kepada semua
kreditornya, sehingga kreditor juga bisa mengajukan permohonan PKPU kepada debitornya. Yang kasus sekarang Garuda ya. Ini permohonan PKPU yang kedua, kemarin saya baca berita dikabulkan oleh hakim, yang ajukan ya kreditor itu. Nanti Garuda itu diberi kesempatan waktu tadi untuk memusyawarahkan seperti itu, begitu ya. Kemudian sama juga pihak lain yang memohon PKPU, sama juga yang memohon pilot ya. Tadi, nah kalau dari latar belakangnya orang mengajukan PKPU itu ada dua, PKPU murni sama PKPU tangkisan. Maksudnya PKPU tangkisan begini, kalau seseorang debitor dimohonkan pilot, itu dia bisa menangkis permohonan pilot supaya tidak pilot dengan mengajukan PKPU. Berarti itu namanya PKPU tangkisan, dia menangkis permohonan pilot tersebut. Tapi juga ada PKPU murni, seperti Garuda ini, tidak ada permohonan pilot kepada Garuda, tapi ada kreditor yang mengajukan PKPU terhadap Garuda tersebut ya. Dari PKPU sementara maksimal 45 hari, yang tetap itu maksimal 270 hari. Ya. Nah, setelah kemudian PKPU tetap PKPU sementara maupun PKPU tetap itu dikabulkan, kan kemudian debitor mengajukan proposal. Ini saya akan bayar begini-begini, misalnya Koperasi Sejahtera Bersama. Ini nanti tak bayar ya mulai tahun depan 4%, tahun depannya lagi 5%, tahun depannya lagi 5%. Itu disetujui apa enggak sama kreditor. Nah, untuk mengukur apakah disetujui apa tidak, minimal ada separuh kreditor konkuren itu harus setuju. Separuh kreditor separatis harus setuju yang mewakili 2/3 tagihan. Jadi kalau kemudian kreditornya menolak, ya dia pilot begitu ya. Jadi juga tidak enak-enak amat begitu ya, bahwa pilot itu PKPU itu kemudian orang tidak menjadi pilot begitu. Nah, kalau dia dinyatakan PKPU, maka akan diangkat namanya pengurus ya. Pengurus PKPU. Kalau di dalam kepilotan itu namanya kurator, tapi kalau di dalam PKPU itu namanya pengurus. Nah, kalau di dalam kurator itu si debitor itu tidak berwenang mengurus dan membereskan hartanya, tapi dalam PKPU debitornya masih tetap jalan seperti biasa. Perusahaan tetap jalan, yang menjalankan juga direksi, hanya harus persetujuan pengurus PKPU. Ibaratnya tidak kehilangan kebebasannya, hanya dia kehilangan kewenangannya begitu ya. Nah, ini hebatnya lagi kalau tadi di dalam pilot itu ada upaya hukumnya ya, tapi kalau di putus PKPU itu tidak ada upaya hukum apapun. Berarti apa, di pengadilan niaga itu pertama dan terakhir. Ya. Tetap dia berwenang tapi kehilangan kebebasannya, kemudian masuk pengurus. Nah, selama ini misalnya Garuda sekarang lagi PKPU. Nah, selama PKPU yang ditetapkan hakim ini, kreditor nggak boleh nagih-nagih dulu ya, karena lagi dimusyawarahkan ya. Bank juga nggak boleh mengeksekusi benda jaminannya ya. Jadi ibaratnya kalau PKPU itu jalan normal ya, cuman ini tadi tagihan-tagihannya sementara ditunda dulu ya, karena ini lagi musyawarah ya. Nah, kalau kemudian disetujui sama hakim ya, sama kreditor, kemudian hakim akan mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut begitu ya. Nah, itu semua kreditor terikat, baik yang setuju maupun nggak setuju ya. Tapi tadi harus ada minimal minimal quorumnya begitu. Tapi PKPU juga bisa berujung pada kepilotan, jadi tidak enak-enak saja ya. Apa saja yang bisa menyebabkan kalau PKPU kemudian berujung pada pilot ya? Yang pertama, kalau debitor curang ya, dia menjual aset-asetnya tanpa persetujuan pengurus ya, kemudian mencoba merugikan, kemudian hartanya dikurangin habis ya, itu bisa diakhiri PKPU. Atau tadi ngajukan proposal perdamaian tapi ditolak, no, saya nggak setuju, maka pilot.
atau sudah disetujui tapi tidak disahkan hakim, yang namanya homologasi juga pilot. Atau tadi sudah disetujui, sudah disahkan kan selesai PKPU-nya, kemudian nanti akan berjalan sesuai dengan yang disepakati. Tapi ternyata debitur lalai lagi. Nah, kalau debitur ngemplang lagi, itu perdamaian itu bisa dibatalkan. Dan dengan dibatalkannya itu, maka dia menjadi pilot. Atau waktu yang sudah ditentukan tadi PKPU tetap sementara, itu tidak ngajukan apa-apa. Ya, maka dengan lewat waktunya tersebut adalah pilot. Demikian ringkasan dari tentang hukum acara pilot dan PKPU di Pengadilan Niaga. Dan ini ada waktu